Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul apakah benar ada peluang besar di saham BBRI, harganya ke tahun 2019 dan dividen yield 7%. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Jika kamu lihat beberapa video di channel Baca Saham dalam beberapa bulan terakhir ini, kamu tentu sudah tahu bahwa saya sering bahas saham BRI. Mungkin ada beberapa dari kamu yang bahkan sudah bosan dengan pembahasan itu. Pertanyaannya, kenapa saya sering bahas saham ini? Kenapa tidak bahas saham big banks lain? Apakah saya lagi pom-pom saham BRI supaya harganya naik? Rasanya agak lucu jika membaca komentar yang mengatakan pom-pom saham BRI. Kenapa? Karena sebelum kamu mengatakan hal itu, alangkah lebih bijak untuk lihat dulu market cap dan total transaksi saham ini dalam satu hari. Logikanya, sekalipun seluruh uang yang dimiliki subscriber Baca Saham dibelikan saham BRI, apakah mampu membuat harganya naik? Kalau hanya dengan uang miliaran hingga puluhan miliar, rasanya lucu jika ada yang mengatakan pom-pom saham ini. Mungkin kalau dana kita sudah di angka triliunan, barulah cocok untuk mengatakan hal tersebut. Jika bukan untuk pom-pom, lalu kenapa saya sering bahas saham ini? Jawabannya sederhana. Karena untuk saat ini, BRI menjadi saham yang jauh lebih menarik dibandingkan saham lain. Ingat, konteks saya bicara adalah untuk saat ini. Artinya, jika melihat dari berbagai aspek, BRI punya daya tarik yang jauh lebih menarik dibandingkan saham big caps lain untuk saat ini. Tentu saja setiap orang bisa punya persepsinya masing-masing. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Hal itu sah-sah saja. Karena ingat, profit nikmati sendiri, rugi juga kamu tanggung sendiri. Seperti biasa, semua nama saham yang disebutkan pada video ini bukan rekomendasi. Jadi pastikan kamu analisa lagi setelah nonton video ini. Untuk menjawab rasa penasaran kamu, pada video ini saya mau coba bandingkan 4 saham bank besar, yaitu BCA, BRI, Mandiri, dan BNI. Tentu saja saya akan bahas dari berbagai aspek. Kamu bisa cari tahu jawabannya, kenapa BRI jadi yang paling menarik untuk saat ini. Analisa ini saya bagikan secara gratis dan semoga ada manfaat yang bisa kamu dapatkan setelah nonton video ini. Tapi sekali lagi ingat, saya tidak merekomendasikan nama saham apapun. Semua pembahasan hanya bersifat informasi dan analisa pribadi saja. Jadi pastikan kamu tahu resiko sebelum beli sahamnya. Sekarang, mari kita langsung bahas saja. Pertama kita lihat dulu kinerja harga saham. Dari 4 saham bank besar, BCA dan Mandiri masih menghasilkan pertumbuhan harga saham di tahun 2024. BCA naik 2,13% dan Mandiri naik 1,24%. Sedangkan BNI dan BRI harganya turun secara year to date. Bahkan penurunan BRI jadi yang terbesar dengan angka 22,45%. Pernah di angka 6.450, tapi pernah juga di angka 4.090. Penurunan ini tentu jauh lebih besar dibandingkan saham BNI yang pernah di angka 6.250 dan pernah juga di angka 4.260. Dengan kata lain, year to date-nya turun 15,53%. Dari data ini saja sebenarnya kamu sudah lihat bahwa terjadi penjualan besar-besaran di saham BNI dan BRI pada tahun 2024. Pertanyaannya, kenapa hanya di 2 saham ini saja? Bukankah 4 saham bank ini masih mencetak kenaikan yang cukup baik hingga Q1 2024? Terlepas dari apapun alasannya, yang jelas saat harga turun drastis berarti orang yang jual lebih banyak dari orang yang beli. Menariknya, penurunan harga di atas 20% dalam waktu setahun cukup jarang terjadi untuk saham sekelas big banks. Mungkin hanya terjadi dalam beberapa kali saja di 5-10 tahun terakhir. Dengan penurunan harga yang signifikan, membuat PBV BRI dan BNI menjadi yang terendah dari 4 saham big banks. PBV BCA 5,2 kali dan Mandiri 2,38 kali. Sedangkan PBV BRI ada di angka 2,3 kali dan BNI hanya 1,1 kali saja. Sekarang mari kita kaitkan dengan rata-rata PBV-nya. Gambar di atas merupakan rata-rata PBV dalam 10 tahun terakhir. Jika diamati, saham BCA dan Mandiri masih diperdagangkan di atas rata-rata PBV-nya. BCA memiliki PBV rata-rata 4,35 kali dan saat ini diperdagangkan pada PBV 5,21 kali. Mandiri punya rata-rata PBV 1,98 kali dan saat ini diperdagangkan pada PBV 2,38 kali. Sedangkan BRI dan BNI sudah diperdagangkan di bawah rata-rata PBV. Rata-rata PBV BRI dalam 10 tahun adalah 2,57 dan sekarang hanya 2,3.
Rata-rata PBV BNI 1,35 dan sekarang 1,17 kali. Artinya secara historikal, harga BNI dan BRI saat ini sudah berada di bawah rata-rata valuasi harga selama 10 tahun ini. Menariknya, jika melihat histori PBV BRI dan BNI, penurunan PBV BRI jauh lebih dalam dibandingkan BNI. Kamu bisa lihat pada garis berwarna hijau, di mana yang menjadi standar deviasi minus 1 dari PBV dua saham ini. Harga BRI sudah menyentuh garis berwarna hijau, sedangkan BNI belum. Itu artinya secara penurunan, BRI memiliki penurunan PBV yang jauh lebih signifikan. Artinya meski dua saham ini harganya turun di tahun 2024, tapi penurunan saham BRI jauh lebih besar dibandingkan rata-rata PBV 10 tahun terakhir. Yang berarti, di sini kita bisa melihat bahwa harga BRI turun secara nominal dan secara valuasi. Sekarang pertanyaannya, kenapa harga BRI bisa turun sesignifikan itu? Apakah kinerja dan prospek perusahaan ini lebih mengkhawatirkan dibanding 3 saham lain? Ataukah hal ini sebenarnya merupakan peluang bagi kita untuk bisa beli saham bagus dengan harga lebih rendah? Untuk menjawabnya, mari kita lihat beberapa data lagi. Mari kita bandingkan pencapaian laba 4 perusahaan ini hingga Q1 2024. Data di bawah ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan laba tertinggi di Q1 berasal dari saham BCA, yaitu sekitar 10%. Kemudian diikuti saham BRI dan BNI dengan angka sekitar 2%, dan terakhir saham Bank Mandiri. Jika melihat hubungan antara pertumbuhan laba dan kinerja harga saham, apakah ada hal yang menarik? Ingat, kita membandingkan data secara Q on Q pada Q1 2024 dibandingkan Q1 tahun 2023. Secara logika, seharusnya saham yang labanya tumbuh signifikan tentu akan tercermin dari harga sahamnya, begitu juga sebaliknya. Saham BCA labanya memang tumbuh sekitar 10% dan jadi yang tertinggi dari 4 saham ini, sehingga wajar jika growth saham ini memiliki growth yang paling tinggi dengan angka sekitar 2,13% di tahun 2024 ini. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan BRI? Laba BRI masih mampu tumbuh di atas 2,5% di Q1 dan lebih tinggi dibandingkan kenaikan laba dari BNI dan Mandiri. Tapi kenapa harga sahamnya turun paling banyak? Bahkan penurunannya hingga di atas 20%. Sedangkan saham BNI dan Mandiri yang pertumbuhan labanya tidak sebesar saham BRI, kinerja harga sahamnya masih lebih baik. Belum cukup dari sisi growth laba, sekarang mari kita bahas dari nominal labanya. BRI mencetak laba 15,8 triliun di Q1 dan angka tersebut menjadi yang paling tinggi dari 4 saham Big Banks. Bahkan pencapaian laba BRI merupakan laba terbesar di Indonesia dari seluruh perusahaan publik yang listing di bursa. Artinya, meski secara growth BCA mencetak kenaikan yang jauh lebih besar, tapi secara nominal hingga Q1 BRI masih mampu menjadi juara bertahan, di mana menghasilkan laba yang lebih besar. Laba BRI 15,8 triliun, sedangkan laba BCA masih 12,88 triliun saja. Dari kondisi ini, apakah menurutmu wajar jika harga saham BRI turun sangat besar di tahun ini? Growth labanya masih lebih baik dibandingkan BNI dan Mandiri. Selain itu, pencapaian nominal labanya jauh lebih besar dibandingkan BCA. Ingat, salah satu aspek paling penting untuk menilai berhasil tidaknya suatu perusahaan adalah dengan melihat pencapaian labanya. Semakin besar laba yang dicapai, seharusnya kita bisa katakan bahwa perusahaan itu berhasil. Apalagi jika labanya murni dicapai dari operasional usahanya dan bukan hanya laba di atas kertas. Sekarang coba kamu kaitkan hal itu dengan kondisi 4 saham Big Banks ini. Kamu tentu sudah sering dengar saya katakan bahwa laba punya hubungan yang sangat kuat dengan dividen. Artinya, jika perusahaan konsisten bagi dividen dengan payout ratio yang stabil, seharusnya semakin besar laba, semakin besar juga dividen. 4 saham Big Banks yang kita lihat ini merupakan saham-saham yang sudah terbukti hebat dan konsisten dari sisi dividen. Artinya dividen yang dibagikan cenderung mengikuti kinerja yang berhasil mereka capai. Sekarang bisa kamu lihat, saat video ini dibuat dengan harga 9.600, BCA memiliki dividen yield 2,81%. Dengan harga 6.125, Mandiri punya dividen yield 5,78%. Dengan harga 4.540, BNI punya dividen yield 6,18%. Dan dengan harga 4.440, BRI punya dividen yield 7,1%. Dari sisi dividen yield, terlihat BRI menawarkan dividen yield yang paling tinggi, bahkan mencapai 7%. Silahkan kamu analisa dan research sendiri. Dalam 10 tahun terakhir, berapa kali kamu bisa beli saham Big Banks dengan dividen yield 7%?
entah itu BCA, BRI, Mandiri, atau BNI. Mungkin kondisi ini baru bisa kamu dapatkan saat terjadi krisis seperti beberapa tahun yang lalu. Artinya, selama perusahaan masih menghasilkan pertumbuhan laba, manajemennya bagus, dan tidak ada force majeure yang terjadi, seharusnya dividen yang diterima akan semakin besar dari waktu ke waktu. Di sini kamu bisa lihat seberapa berpengaruhnya penurunan harga saham terhadap dividen yield. Karena harga saham BRI turun di atas 20%, membuat yield dividennya naik menjadi 7%. Begitu juga dengan BNI yang harganya turun di atas 10%, membuat dividen yield naik menjadi 6%. Saat berbicara tentang dividen, saya tidak lagi bahas tentang dividen di tahun 2024 karena sudah dibagikan pada sekitar bulan Maret. Artinya, saya sedang berbicara tentang dividen di masa depan, atau dengan kata lain, yang paling dekat adalah potensi dividen tahun 2025. Apabila kinerja perusahaan bisa stabil hingga akhir tahun seperti Q1, berarti ada potensi dividen tahun 2025 bisa lebih menarik dari dividen tahun ini. Terlebih khusus untuk saham yang harganya sedang turun drastis seperti BRI dan BNI. Jadi saat harga turun signifikan, saat laba masih tumbuh, sebenarnya kita bisa melihat peluang dari sisi dividen, terutama dividen di masa depan. Memang ada peluang juga dari aspek capital gain, karena kita berharap harga sahamnya bisa kembali lagi ke angka tertingginya. Tapi selain dari itu, sebenarnya tawaran dividen yield yang lebih tinggi bisa dipertimbangkan juga. Apakah kamu tipe investor yang lebih tertarik dengan dividen atau capital gain? Setidaknya untuk saham big banks. Silahkan tulis pendapatmu dan alasanmu di kolom komentar. Berikutnya mari kita lihat dari sisi valuasi. Tadi kita sudah bahas dari aspek PBV dan sekarang kita akan lihat untuk PER. Seperti yang kamu tahu, PER adalah perbandingan antara harga saham dan laba per lembar. Artinya semakin tinggi angkanya berarti harga yang kita bayarkan semakin mahal, begitu juga sebaliknya. Dari 4 saham bank ini, terlihat BCA dan Mandiri punya valuasi PER yang tinggi dengan angka PER BCA 22,9 kali dan Mandiri 11,25 kali. Nah, sedangkan BRI dan BNI punya PER yang lebih rendah dengan BRI 10,5 dan BNI 7,9 kali. Artinya, penurunan harga saham BRI dan BNI membuat valuasi dua saham ini menjadi rendah, baik dari aspek PBV maupun PER. Selain valuasi, kita bisa lihat juga rasio profitabilitasnya, yaitu NPM dan ROE. 4 saham bank ini bisa dikatakan sangat luar biasa dari sisi rasio profitabilitas, karena punya NPM di atas 20%. Bahkan BCA punya NPM yang mencapai 43%. Tidak heran jika banyak orang mengatakan BCA merupakan salah satu perusahaan dengan efisiensi biaya yang sangat hebat, karena NPM-nya saja bisa mencapai 43%. Sedangkan dari sisi ROE, BCA dan BRI memiliki ROE yang lebih tinggi dibandingkan Mandiri dan BNI. Tapi secara keseluruhan, 4 saham bank ini punya rasio yang sangat luar biasa, baik dari aspek ROE maupun NPM. Kemudian saya mau bandingkan dari aspek DER. Seperti yang kamu tahu, saham bank seharusnya punya DER di atas 100%. Tapi, apakah kita hanya melihat sampai di situ saja? Tentu tidak. DER merupakan perbandingan antara hutang dan ekuitas. Artinya, apabila perbankan punya DER yang tinggi, berarti dana pihak ketiga yang mereka miliki jauh lebih besar dari ekuitasnya. Di sini ada dua sudut pandang yang bisa dilihat. Apabila dana pihak ketiga semakin banyak, berarti bank harus membayar biaya bunga yang lebih besar. Karena ingat, dana nasabah yang disimpan dalam bentuk giro, tabungan, atau deposito, tentu semuanya harus diberikan bunga. Nah, oleh karena itu, apabila kamu ingin lihat DER saham bank baik atau tidak, kamu harus lihat lagi berapa banyak kredit yang disalurkan. Jika dana pihak ketiga besar tapi kreditnya sedikit, hal itu hanya akan berdampak pada beban bunga yang semakin besar. Tapi apabila dana pihak ketiga dan jumlah kredit berjalan selaras, berarti bank mampu membayar biaya bunga kepada nasabah dengan memperoleh pendapatan bunga dari kredit mereka. Dari rasio DER 4 bank ini, terlihat Mandiri dan BNI punya DER yang paling tinggi. Mandiri punya DER 787% dan BNI 632%. Sedangkan BCA dan BRI punya DER yang hampir mirip. DER BCA 535% dan BRI 576%. Kesimpulan dari pembahasan tadi, apakah kamu sudah paham kenapa saya katakan saham BRI yang mungkin menarik untuk saat ini? Meski diterpa berbagai sentimen negatif, tapi menurut saya harga saat ini sudah cukup menarik. Apalagi bagi kamu yang ingin koleksi saham BRI untuk jangka panjang dan untuk dividen investing. Tapi ingat, kamu harus melakukan pembelian secara bertahap. Ingat money management, jangan langsung beli sekaligus. Tapi belilah dengan sistem menyicil di mana mempertimbangkan potensi penurunan harga yang paling tidak masuk akal.
Semakin rendah harga saham, peluang semakin menarik dengan catatan kinerjanya terus tumbuh dari waktu ke waktu. Tapi semua kembali lagi kepada kamu. Terserah apakah tertarik dengan saham ini atau tidak. Kamu bebas menentukan pilihanmu sendiri. Ingat, semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Kerugian kamu tanggung sendiri, begitu juga dengan profit kamu nikmati sendiri. Sebagai informasi, video ini merupakan lanjutan pembahasan dari video sebelumnya. Kalau kamu belum bosan dengan pembahasan BRI, silahkan nonton video berikut ini. BBRI lagi. Pada video ini, saya kembali lagi akan bahas saham BBRI. Mungkin akan berguna bagi mereka yang punya sahamnya. Tapi, mungkin membosankan bagi mereka yang tidak tertarik dengan saham ini. Jadi, terserah kamu apakah mau lanjutkan nonton video ini atau tidak. Saham ini mungkin akan terus jadi topik pembicaraan jika harganya turun signifikan, tapi di saat yang sama kinerja keuangannya masih bagus. Kalau kamu lagi mempertimbangkan saham ini, mungkin video ini bisa membantu, tapi seperti biasa selalu disclaimer on. Informasi ini bukan rekomendasi dan kerugian kamu tanggung sendiri. Langsung saja kita bahas. Kita akan membandingkan kinerja per bulan April tahun 2024 dengan April tahun 2023. Bulan itu merupakan bulan terupdate yang saya ambil dari laporan keuangan di website BRI. Beruntungnya BRI terus konsisten update kinerja per bulan. Jadi tidak perlu tunggu 3 bulanan. Kamu bisa tahu kinerja BRI setiap bulan dengan laporan keuangan ini. Jadi, mari kita bahas saja. Pertama dari aspek pendapatan dan beban bunganya. Kita lihat di sini, per April tahun 2024, pendapatan bunga BRI adalah 54,1 triliun. Angka itu mengalami peningkatan sekitar 16,5% dibandingkan April tahun 2023 dengan angka 46,4 triliun. Dengan kata lain, pendapatan bunganya naik sekitar 7,6 triliun rupiah. Di sisi yang lain, beban bunga per tahun 2024 adalah 17,1 triliun. Dan mengalami kenaikan juga dari yang awalnya 11,3 triliun di tahun 2023. Nah, menariknya di sini, beban bunganya naik sekitar 50,2% dibandingkan tahun 2023 dan jika kita bandingkan dengan tahun 2024 atau dengan kata lain naik sekitar 5,7 triliun di tahun 2024 ini. Bisa dikatakan kenaikannya sangat signifikan. Hal itulah yang menyebabkan kenapa pendapatan bunga bersih hanya naik sekitar 1,9 triliun atau 5,6%. Dari 35 triliun menjadi 37 triliun per April tahun 2024. Jadi, poin pertama yang bisa teman-teman dapatkan di sini, pendapatan bunga BRI di tahun 2024 masih mengalami peningkatan. Tapi, karena kenaikan beban bunga yang jauh lebih besar, menyebabkan pendapatan bunga bersih hanya naik 5,6% saja, atau secara nominal 1,9 triliun rupiah. Berikutnya kita bahas dari beban operasional lainnya. Teman-teman bisa lihat di sini, beban operasional lainnya mengalami kenaikan dari yang awalnya 13,6 triliun naik menjadi 14,7 triliun di tahun 2024 ini, khususnya per April tahun 2024. Dengan kata lain, terjadi kenaikan sekitar 1 triliun rupiah atau 7,8%. Nah, teman-teman bisa lihat di sini juga untuk pos-pos yang sangat berpengaruh terhadap beban operasional lainnya, yaitu kerugian penurunan nilai aset keuangan. Dari yang awalnya 10,2 naik menjadi 14 triliun di tahun 2024. Ada juga pos seperti beban tenaga kerja yang mengalami penurunan dari 9,4 menjadi 8,9 dan masih banyak lagi biaya-biaya lainnya. Tapi ada satu biaya yang teman-teman bisa fokuskan di sini, yaitu kerugian penurunan nilai aset keuangan. Karena biaya ini sangat berkaitan erat dengan yang namanya NPL atau namanya kredit yang disalurkan. Nah, di sini kamu bisa lihat bahwa terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 10,2 menjadi 14 triliun per April tahun 2024. Dengan kata lain, dalam 1 tahun terakhir, ada kenaikan sekitar 3-4 triliun untuk komponen biaya ini. Dan tentunya hal itu berpengaruh atau sangat berhubungan dengan penyaluran kredit yang diberikan dan kualitas kredit perusahaan. Nah, kamu tentu sudah tahu kan isu tentang BRI yang mana NPL-nya mengalami kenaikan dalam beberapa periode terakhir ini, sehingga hal ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap pos biaya lainnya ini. Dengan kata lain, biaya kerugian penurunan nilai aset keuangan ini cukup berpengaruh terhadap laporan laba rugi BRI secara keseluruhan. Nah, dengan adanya biaya dan beban operasional lainnya ini, kamu bisa lihat bahwa laba operasional mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan, di mana hanya naik sekitar 889 miliar atau 4,2% saja. Kemudian kita lihat dampaknya terhadap laba periode berjalan. Ini yang menarik.
laba BRI masih bisa tumbuh dari 17 triliun menjadi 17,81 triliun per April tahun 2024. Dengan kata lain, terjadi kenaikan laba sekitar 4,5% atau 765 miliar rupiah. Memang jika dilihat di sini kenaikannya tidak signifikan, hanya 765 miliar rupiah dalam satu tahun. Tapi jika kita lihat secara persentase, angka 4,5% ini bisa dikatakan sudah cukup memuaskan dengan mempertimbangkan NPL BRI yang mengalami kenaikan. Sehingga bisa dikatakan perusahaan ini menurut saya pribadi masih cukup oke hingga laporan keuangan per April tahun 2024-nya. Memang jika teman-teman lihat untuk ringkasannya di sini, beban bunga BRI ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan sehingga berdampak kepada pendapatan bunga bersih. Selain itu, ada juga beban operasional lainnya. Dalam hal ini adalah kerugian penurunan nilai aset keuangan yang naik signifikan sehingga berdampak kepada pencapaian laba tahun berjalan. Tapi apabila kedepannya BRI mampu melakukan efisiensi terkait beban bunga dan biaya kerugian penurunan nilai ini, maka secara tidak langsung bisa dikatakan bahwa laba BRI bisa mengalami peningkatan yang jauh lebih besar dibandingkan periode saat video ini dibuat. Nah, kemudian kita lihat dari aspek ekuitasnya. Kamu bisa lihat di sini, untuk laba rugi tahun-tahun lalu mengalami peningkatan dari yang awalnya 159 triliun menjadi 164 triliun. Dengan kata lain, ada kenaikan sekitar 5 triliun atau 3,2%. Untuk laba rugi tahun berjalan juga mengalami kenaikan seperti yang tadi kita sudah bahas. Dengan kata lain, ekuitas atau modal bersih perusahaan ini sebenarnya terus tumbuh dari waktu ke waktu, setidaknya hingga April tahun 2024. Meskipun pertumbuhannya tidak terlalu memuaskan, tapi setidaknya BRI masih mampu untuk terus tumbuh dan kinerjanya masih bisa dikatakan masih baik hingga periode ini ditayangkan. Sehingga kamu bisa lihat di sini bahwa di tengah banyaknya perusahaan yang mengalami penurunan kinerja, BRI masih mampu tumbuh meskipun NPL-nya bisa dikatakan harus diperhatikan juga. Kemudian kita lihat dari aspek valuasinya. PBV saat video ini dibuat di angka 2,25 kali. Nah, kamu bisa lihat di sini, angka itu sebenarnya juga pernah terjadi pada beberapa periode yang lalu, seperti pada tahun 2020, tahun 2018, tahun sekitar 2015 hingga tahun 2017. Sehingga tidak menjadi hal yang sangat signifikan jika kita mengatakan bahwa angka saat ini merupakan angka yang sudah sangat rendah. Kenapa? Karena pada angka saat video ini dibuat di angka 4.350, valuasi PBV BRI merupakan PBV yang masih bisa dikatakan cukup lumrah dalam 10 tahun terakhir. Memang pernah terjadi penurunan yang sangat signifikan seperti pada tahun 2017 bahkan tahun 2020. Tapi jika teman-teman lihat di sini, biasanya saat menyentuh angka PBV 2,25 kali dan sedikit di bawahnya akan terjadi kenaikan harga saham. Dalam hal ini, kenaikan PBV-nya yang bisa dikatakan kenaikannya cukup signifikan. Seperti pada tanda panah yang bisa teman-teman lihat pada tampilan berikut ini, di mana pada tahun 2017 ke tahun 2018. Tahun 2019 ke tahun 2020, tahun 2021 ke tahun 2022, dan seterusnya. Ini hanya merupakan historical datanya. Silahkan teman-teman analisa dan kaji lebih lanjut berdasarkan keyakinan dan pemahaman kamu sendiri. Berikutnya kita bahas dari aspek historical harga sahamnya. Sengaja saya ambil data 10 tahun terakhir agar gambaran teman-teman bisa menjadi lebih luas dan periodenya bisa lebih panjang. Kamu bisa lihat di sini. Berdasarkan data yang ada, kita bisa katakan bahwa hingga saat video ini dibuat, harga saham BRI yang mengalami penurunan akan kembali mengalami peningkatan. Contohnya seperti gambar yang teman-teman lihat ini. Saat harga sahamnya mengalami penurunan pada kotak berwarna merah, akan ada saatnya juga harga sahamnya kembali naik pada kotak berwarna hijau. Dari informasi ini sebenarnya kamu bisa tahu bahwa dalam jangka panjang BRI ini sebenarnya masih ada harapan. Tapi dengan satu catatan, kinerjanya terus mengalami pertumbuhan. Karena apabila kamu membandingkan laba BRI di tahun 2015 dan laba BRI di tahun 2024, tentu kenaikannya sangat signifikan. Tapi kita tidak tahu apakah laba BRI di tahun 2024 ini akan terus mengalami kenaikan dalam 5, 10, 15 tahun ke depan. Apakah BBRI akan bernasib sama seperti raja market cap pendahulunya, di mana dulu harga sahamnya sangat tinggi, kemudian mengalami penurunan yang sangat signifikan? Hingga data per Q1 2024, saya masih yakin dengan kata tidak. Alasannya sederhana, karena laba dan kinerja BRI masih terus tumbuh, meski harga sahamnya turun signifikan. Hingga data per April yang kita bahas tadi, laba BRI masih growth, begitu juga dengan pendapatannya. Kamu bisa lakukan riset sederhana.
Apakah saham yang dulunya pernah menjadi raja market cap dan sekarang harganya turun signifikan, labanya naik atau turun? Saya yakin saham yang dulu menjadi raja market cap itu, labanya sudah tidak bisa tumbuh konsisten hingga tahun 2024. Hal itu yang menyebabkan harga sahamnya tidak bisa tumbuh lebih tinggi lagi. Meski banyak yang mengatakan harga saham hanya supply and demand, tapi saya masih yakin bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara harga saham dan laba perusahaan. Jadi, selama laba BRI masih bisa tumbuh, saya masih yakin saham ini bagus. Mungkin akan lain ceritanya jika laba BRI sudah stuck atau turun signifikan, apalagi valuasinya bisa dikatakan masih masuk akal. Tentu saja hal itu akan berdampak kepada harga saham apabila labanya turun, tapi harganya malah naik, begitu juga sebaliknya. Dengan harga saham BRI yang turun saat kinerjanya malah naik, sebenarnya kita diberikan peluang untuk membeli pada harga yang lebih rendah. Selain itu, bisa juga memperoleh dividen dengan yield yang sangat tinggi. Bisa kamu bayangkan, potensi dividen yield BRI saat video ini dibuat mencapai 7%. Artinya sudah setara dengan obligasi pemerintah bahkan dividen beberapa saham pertambangan. Apakah hal itu tidak menarik? Belum lagi ditambah dengan potensi capital gain di masa depan. Dengan kata lain, saya mau katakan, selama laba BRI masih tumbuh, dividennya tetap rutin dan tidak ada force major di perusahaan, saham ini masih punya harapan untuk kembali ke harga di atas 6.000. Masalahnya, kita tidak tahu kapan hal itu akan terjadi, dan kita tidak tahu juga apakah kinerja BRI bisa terus tumbuh atau tidak. Itulah gunanya untuk terus update kinerja keuangan terbaru. Kamu sebenarnya perlu bersyukur, karena BRI menerbitkan laporan keuangan bulanan. Jadi, kita tidak perlu tunggu laporan per bulan untuk tahu kinerja perusahaan, melainkan setiap bulan bisa sudah mengetahuinya. Saya akan berusaha untuk terus update dengan saham ini, karena saya tahu banyak yang tertarik dengan BBRI. Di samping itu, memang saham ini menjadi salah satu saham paling menarik di tahun 2024. Labanya paling besar, valuasi masih masuk akal, harganya turun terus, dividen konsisten sejak IPO, brand image sangat kuat dan masih banyak lagi. Terlepas dari berbagai kelebihan itu, kamu juga tidak boleh menutup mata dengan kemungkinan risiko yang bisa terjadi. Oleh karena itu, pastikan kamu pertimbangkan risiko sebelum ambil. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, Stock for Living, strategi nabung saham di stock market, dan cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.